Pemirsa sekalian, meskipun Republik RI atau Indonesia sudah merdeka di tahun 1945, namun Belanda masih tidak terima dan masih ingin menjajah Indonesia. Meskipun negara sudah merdeka, tapi Belanda masih ingin mencari keuntungan di Indonesia. Untuk itulah Belanda melancarkan agresi militer yang pertama. Latar belakang munculnya agresi militer Belanda yang pertama ini yaitu pertama, Belanda mengingkari isi dari perjanjian Linggarjati, yaitu Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera adalah milik Indonesia. Hal itulah yang dilanggar oleh Belanda, dan Belanda tetap ingin menjajah atau mencari keuntungan di daerah Jawa dan Sumatera khususnya. Dan Jawa dan Sumatera memang terkenal dengan barang-barang seperti beras ataupun tanaman lainnya yang bisa diekspor ataupun impor. Maksudnya di sini, barang impor dan ekspor tersebut seharusnya milik bersama, bukan milik Indonesia saja, tetapi juga milik Belanda. Belanda tetap mendasarkan tafsir pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan berbentuk federasi, sedangkan hubungan luar negerinya diurus Belanda. Sedangkan pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan terwujudnya Republik Indonesia yang berdaulat penuh dan diakui oleh pihak Belanda. Dan kemauan Belanda lagi yaitu membentuk pemerintahan angkatan darat interim bersama. Maksudnya di sini Belanda dan Indonesia bersama-sama mendirikan pemerintahan angkatan darat. Kemudian mengeluarkan uang bersama-sama Indonesia dengan Belanda. Kemudian Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda. Menggarakan keamanan dan ketertiban bersama. Maksudnya di sini Indonesia dan Belanda sama-sama mengeluarkan pasukan keamanan. Jadi tentara Indonesia dan tentara Belanda bersama-sama berada di Indonesia untuk menjaga keamanan. Hal inilah yang mendapat penolakan keras dari rakyat. Tentunya Indonesia ingin merdeka. Tentunya Indonesia tidak ingin ada campur tangan tentara Belanda di dalam negeri ini. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun hal tersebut ditolak oleh Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin. Pada tanggal 17 Juli 1947, 2 hari kemudian. Maka dari itulah Belanda sangat marah, kemudian Belanda pun melancarkan agresi militer 1. Van Mook menulis pada tanggal 20 Juli 1947, maka dimulailah agresi militer Belanda yang pertama. Adapun tujuannya yaitu di bidang politik, yaitu pengepungan ibu kota Republik Indonesia dan penghapusan Republik Indonesia dari peta atau menghilangkan de facto Republik Indonesia. Dari segi ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan, daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur, dan bahan ekspor, yaitu di perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, serta pertambangan di Sumatera. Dari segi militer, Belanda ingin menghancurkan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Dalam waktu 2 minggu, Belanda sudah menguasai kebanyakan kota besar dan kota-kota kecil, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, mereka berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berharga di sekitar kota Palembang, serta pelabuhan-pelabuhan utama di pantai Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota atau pelabuhan. Nah, kemudian ada pun upaya penyelesaian agresi militer Belanda pertama ini,
pada tanggal 28 Juli, India melalui Perdana Menteri Nehru mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi Indonesia kepada PBB. 2 hari kemudian, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dengan Belanda ke hadapan PBB. Singkat cerita, akhirnya Komisi Tiga Negara atau KTN tersebut berhasil mempertemukan kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda, untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dengan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan Komisi Tiga Negara tersebut di atas kapal Renville pada 17 Januari 1948. Inilah KTN atau Komisi Tiga Negara yang dimaksudkan. Nah, adapun dampak positif dari agresi Belanda satu ini, yaitu daftar negara-negara yang akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1947, yaitu Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, dan Saudi Arabia. Itu adalah dampak positif bagi Indonesia, sedangkan dampak negatif bagi Indonesia yaitu wilayah kekuasaan RI semakin sempit, stabilitas politik dan pemerintahan menjadi terganggu, dan kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit. Nah, demikianlah pemirsa sekelumit kisah tentang kembalinya penjajahan Belanda. Meskipun Indonesia sudah merdeka, ternyata Belanda tetap tidak menerima dan ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, demikianlah pemirsa kisah agresi Belanda yang pertama, dan kemudian akan kami lanjutkan dengan di video berikutnya, yaitu agresi Belanda yang kedua. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.